Ruang utama Masjid Agung Jogja ini terdapat 4 tiang sokoguru, mihrab, mimbar ukir, dan masturah yang memiliki makna atau simbolisasi baik tersurat maupun tersirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang Masjid Agung Yogyakarta. Masjid Agung Yogyakarta ini yang didirikan oleh Hamengkubuwono pertama memiliki keunikan, makna-makna serta simbol-simbol yang ada pada komponen-komponen di Masjid Agung Kauman Yogyakarta ini. Oke, saudaraku, mari kita lihat bagaimana keunikan dan simbol-simbol serta makna-makna pada komponen-komponen yang ada di Masjid Agung Kauman Yogyakarta ini. Baiklah saudaraku, sebelum saya memutarkan videonya, kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe atau menekan lonceng notifikasinya, kami berharap Anda mau melakukannya untuk eksistensi dari channel kesayangan kita ini. Oke, saudaraku, selamat menonton. Oke, saudaraku, perjalanan kita dimulai dari 0 km atau simpang 4 atau awal dari Jalan Malioboro menuju alun-alun utara Keraton Jogja. Di pertengahan kita belok ke kanan dan langsung kelihatan gapura atau gerbang utama dengan konstruksi Semartinando. Masjid ini dikelilingi oleh tembok tinggi dan menurut konsep kerajaan atau keraton lama di Jawa terutama, masjid adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan keraton atau kerajaan. Ada 3 unsur yang tidak boleh tidak harus ada pada kerajaan lama di Jawa khususnya, yaitu pertama keraton sebagai pusat pemerintahan, yang kedua masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, dan yang ketiga pasar adalah pusat perniagaan masyarakat negara kerajaan tersebut. Tata ruang seperti ini diterapkan di kerajaan-kerajaan Jawa kuno. Oleh karena itu, 3 unsur ini merupakan titik sentral pusat kehidupan masyarakat di kerajaan Islam kuno. Masjid Agung Yogyakarta ini didirikan oleh Hamengkubuwono pertama bersama dengan Panggulu Keraton Yogyakarta yaitu Kiai Fakih Ibrahim Dipodiningrat, dan arsitekturnya adalah Kiai Wiryokusumo. Masjid ini dibangun pada tahun 1773 Masehi atau tepatnya 1187 Hijriah. Hal ini dapat dilihat pada prasasti yang tergantung di dinding serambi. Gaya arsitektur Masjid Agung Yogyakarta ini mewarisi gaya Masjid Demak era 9 Wali dengan modelnya tupang 3 atau taju, gampang deplok. Masjid Agung Yogyakarta ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah surambi, yang kedua adalah bangunan utama. Masjid dikelilingi tembok tinggi dan ada gerbang utama di sisi timur dengan konstruksi Semartinando. Oke, saudaraku, mari kita masuk dulu ke halaman masjid. Di sini terdapat 2 bangunan yang bernama Panggongan, di mana gemalan pusaka Keraton Yogyakarta ditempatkan. Panggongan utara bernama Naga Wilaga dan sedangkan Panggongan selatan bernama Guntur Mandul.
Gamelan pusaka ini dibunyikan 7 hari 7 malam. Hari Jumat libur selama bulan Maulid sekatenan, awal sekatenan oleh wali. Sekarang kita menuju halaman dalam. Di halaman dalam ini, terutama di sisi utara, timur, dan selatan terdapat kolam kecil di mana dulunya digunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk ke masjid. Inilah dia kolam kecil yang dimaksud. Ini pintu masuk ke halaman dalam masjid. Masjid kita lihat dari arah timur. Sekarang kita masuk ke serambi masjid. Serambi masjid berbentuk limas, persegi panjang dan terbuka. Di area masjid ini terdapat tiang-tiang dan plafon yang dihiasi ukiran yang berestetika tinggi dan penuh makna. Tiang-tiang ini berdiri di atas umpak batu yang diukir dalam bentuk ornamen yang kaya dengan filosofi. Umpak batu ini hasil dari akulturasi. Ukiran di umpak batu ini, stilisasinya bunga teratai atau lotus yang budaya Jawa kuno merupakan bunga yang sakral, dihubungkan dengan dewa dan sebagainya. Tetapi tetap dipakai pada umpak masjid, namun konteksnya tidak dikaitkan dengan dewa. Inilah dia umpak batu yang dimaksud. Di tiang serambi depan ini juga terdapat ornamen putri Mirong, diinterpretasikan sebagai kaligrafi huruf mim, ha, dam, mim, dal yang dibaca dengan Muhammad. Di 8 tiang serambi Masjid Yogyakarta ini terdapat ornamen buah nanas yang melambangkan hablum minan nas. Sekarang mari kita lihat plafon masjid yang sangat indah ukirannya ini. Di plafon surambi ini terdapat ukiran tanaman yang saling bertabut satu sama lain yang disebut dengan lung-lungan, artinya tolong-tolongan. Jadi masjid tersebut adalah tempat tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Itulah makna yang tersirat di plafon serambi Masjid Agung Yogyakarta ini. Surambi ini pada tempo dulu dipergunakan atau dimanfaatkan untuk melaksanakan peradilan agama yang namanya peradilan serambi. Oke, saudaraku, mari kita lanjut masuk ke ruangan utama masjid yang posisinya lebih tinggi dari surambi masjid. Di ruangan utama terdapat beberapa tiang penyangga. Di antaranya terdapat 4 tiang utama yang berada di posisi tengah yang disebut dengan nama Sokoguru. Sokoguru ini berfungsi sebagai penopang atap yang bertopang 3 atau tajuk tadi. Menurut Profesor Indijati Andresianti, jika ditarik garis diagonal dari sudut 4 Sokoguru tadi akan bertemu dengan satu titik pusat di tengah bangunan, dan jika diproyeksikan ke atas maka akan ketemu dengan titik pusat mustaqor. Hal ini memiliki simbolisasi jika sudah berada di masjid hanya fokus untuk ibadah.
Saudaraku, bagian depan ruangan utama terdapat sebuah mihrab yang tidak begitu besar dengan dua lengkungan di kiri dan kanannya. Di samping belakang agak ke kanan dari mihrab tersebut terdapat sebuah mimbar yang berbentuk punden berundak bersusun tiga dengan ukiran ornamen berwarna keemasan. Di sisinya terdapat 4 tiang. Tiang depan dan belakang dihubungkan dengan kayu mirip stiliran naga. Di samping belakang agak ke kiri dari mihrab terdapat matsurah, yaitu suatu tempat dalam bentuk sangkar yang diperuntukkan bagi raja atau sultan beserta keluarganya jika beliau salat berjamaah di masjid. Maksudnya adalah untuk pengamanan raja atau sultan. Di dalam ruangan utama ini juga kita masih menemukan lampu-lampu kuno yang dulu pernah digunakan buat penerangan di Masjid Agung Yogyakarta ini. Pintu masuk dari Masjid Agung ini diukir sedemikian rupa dengan nilai seni dan estetika tinggi. Kita masih menemukan lantai surambi yang dilapisi dengan tegel motif bunga yang sudah berumur ratusan tahun dan sampai sekarang masih bagus. Oke saudaraku, itulah tadi tayangan kami tentang Masjid Agung Kauman Yogyakarta dengan segala keunikannya serta simbol dan makna dari komponen-komponen masjid yang ada di dalam maupun di luar masjid tersebut. Semoga tayangan ini ada manfaatnya dan silakan di-share kepada teman yang lain jika dianggap perlu. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.